Oke, halo semua, balik lagi nih. Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak ya sebuah AI canggih itu hidup di dalam sebuah chip kecil yang harganya murah banget? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah eksperimen gila yang coba jawab pertanyaan itu. Yuk kita intip gimana seorang tech maker berhasil bikin ini jadi kenyataan. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau barang-barang di sekitar kita, ya kayak lampu, sensor, atau bahkan pot bunga di rumah, itu bisa mikir sendiri? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat cerita kita sekarang. Sebuah usaha yang keren banget buat ngasih badan fisik ke sebuah kecerdasan buatan. So, misinya tuh ini. Ini bukan proyek iseng-iseng loh ya, tapi bener-bener sebuah petualangan buat ngetes sejauh mana sih batas AI murah meriah ini bisa kita geber. Pertanyaan utamanya, bisa nggak sih kita beneran bangunin otak AI di dalam chip sekecil ini yang harganya mungkin cuma kayak segelas kopi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian perakitannya nih. Anggap aja kita lagi ngebangun si agent AI ini dari nol. Kita kasih dia badan, kita kasih dia panca indera, pokoknya semua yang dia butuhin biar bisa berinteraksi sama dunia nyata. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi ternyata prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah gampang. Pertama, kita siapin badannya, hardware-nya. Kedua, kita kasih otak, yaitu model AI-nya. Ketiga, kita kasih cara buat ngobrol, semacam suara gitu. Dan terakhir, kita kasih dia mata buat lihat dunia luar, yaitu akses internet. Nah, ini nih bagian yang penting banget. Ternyata, nggak semua board ISB32S3 itu sama. Si pembuatnya nemuin satu hal krusial, yang versi micro USB itu jalan, tapi yang Type-C malah nggak bisa. Terus proses buat masukin programnya atau flashing firmware-nya itu cuma mulus kalau pakai Google Chrome. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bisa jadi penentu proyeknya berhasil atau zonk. Lanjut, kita pasang panca indera digitalnya. Otaknya ini pakai OpenAI, terus suaranya pakai bot Telegram. Jadi kita bisa ngobrol sama dia lewat situ. Buat matanya yang bisa lihat-lihat internet, dia pakai API dari Tavily AI. Dan, ya, sistem saraf yang nyambungin semuanya, pastinya koneksi Wi-Fi. Nah, ini dia momen penentuannya. Semua udah disetting, firmware-nya udah dimasukin ke board. Pertanyaannya, sekarang dia bakal bangun nggak ya? Bakal ngerespons nggak nih? Dan ternyata berhasil. Coba bayangin, tiba-tiba ada pesan masuk di Telegram dan itu dikirim langsung dari chip kecil tadi. Wah, ini momen eurekanya. Bukti kalau eksperimennya sukses besar. Agen AI kita udah lahir dan dia kenalan, namanya ESP Claw. Oke, jadi si agen ini udah bangun. Tapi dia bisa ngapain aja? Nah, sekarang waktunya kita tes beneran. Kita kasih dia beberapa tantangan di dunia nyata buat lihat seberapa jago dia. Tes pertama, kita suruh dia ngelakuin sesuatu yang fisik. Pakai bahasa biasa aja. Kita minta dia buat kedipin lampu LED warna merah yang nyambung ke pin nomor 48 dengan kedipan tiap 1 detik. Simpel kan? Dan hasilnya, gila keren banget. Ini poin paling pentingnya, dengerin baik-baik. AI ini bukan cuma ngejalanin perintah, dia itu bener-bener nulis kodenya sendiri, terus langsung dieksekusi buat ngontrol hardware-nya. Cuma dari omongan kita. Ini udah bukan asisten virtual biasa, ini udah interaksi langsung ke dunia fisik. Oke, lanjut ke tes kedua. Bisa nggak ya dia nyari info real time di internet? Kita coba tanya sesuatu yang spesifik. Berapa harga emas sekarang di kota Ahmedabad, Gujarat? Dan berhasil lagi. Dia langsung cari datanya, bahkan ngasih tahu sumbernya dari mana. Tapi yang bikin takjub tuh ini, pas dia lagi sibuk nyari harga emas, lampu LED di boardnya itu tetap aja ngedip. Ini bukti kalau dia bisa multitasking. Jauh banget levelnya dari sekedar program simpel. Oke, kita naikin levelnya. Gimana kalau kita suruh dia nampilin data tapi di layar luar? Gak cuma itu, kita kasih perintah yang spesifik banget. Tampilin harga saham MRF di layar OLED, posisinya di tengah, pakai huruf tebal. Hasilnya, cuma butuh waktu kurang dari semenit. Si agen ini benar-benar bisa memprogram layar OLED buat nampilin data kali real time dan formatnya persis kayak yang kita mau. Keren banget kan? Dia bisa nerjemahin permintaan kita yang kompleks jadi tampilan visual yang akurat. Dan itu cepet banget. Nah, ini dia tes terakhir. Yang paling canggih. Bisa nggak dia bikin sistem otomasi? Perintahnya gini, pantau sensor api di pin 14. Kalau ada api, munculin tulisan fire alert di layar OLED dan kirim pesan ke Telegram saya. Dan berhasil sempurna! Begitu sensornya kena api, langsung muncul peringatan di layar dan notis masuk ke HP. Ini bukti nyata kalau si agen ini bisa bereaksi sama lingkungan sekitarnya. Board yang tadinya bodoh,
sekarang jadi perangkat pintar yang super responsif. Ya, walaupun ini semua keren banget, kita juga harus jujur. Teknologi ini kan masih baru banget, jadi yuk kita lihat juga sisi lainnya. Karena pas diuji sampai ke batasnya, kelihatan juga beberapa kekurangannya. Oke, ini dia rapornya. Yang berhasil, ngontrol LED sama OLED, cari info di internet, sama ngerespon sensor, itu semua lancar jaya. Tapi, ada juga yang gagal. Pas dicoba pakai sensor suhu atau layar LCD yang lebih gede, sistemnya nyerah. Ini nunjukin kalau fondasinya sih udah kuat, tapi dukungan buat hardware yang lebih macem-macem itu masih terbatas. Terus, apa artinya ini semua? Coba kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak dari eksperimen kayak gini buat masa depan teknologi dan smart device? Proyek ini tuh contoh nyata dari konsep yang lagi ngetren, namanya Edge AI. Gampangnya gini, pemrosesan datanya nggak perlu dikirim jauh-jauh ke server di cloud. Otaknya itu ada di perangkatnya langsung, di ujung atau tepi jaringan. Jadi, kecerdasannya itu tinggal di alat itu sendiri. Dan satu angka ini penting banget, 0. Kenapa 0? Karena segitu jumlah akun yang perlu kalian buat nyoba e-flashing firmware ESP Claw ini. Nggak perlu daftar, nggak perlu login. Ini nunjukin betapa gampangnya teknologi ini diakses. Siapapun bisa langsung coba-coba. Jadi apa nih kesimpulannya? Pertama, AI di chip kecil itu sekarang bukan lagi cuma di film fiksi ilmiah, tapi udah jadi kenyataan. Kedua, zaman di mana kita bisa ngobrol sama hardware pakai bahasa biasa, itu udah dimulai. Ketiga, buat kalian yang suka ngoprek, ini gampang banget buat dicoba. Dan terakhir, ingat, ini semua masih awal banget. Potensinya gede, tapi perjalanannya masih panjang. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau nanti setiap benda di sekitar kita punya otaknya sendiri, bisa ngerti omongan kita dan langsung bertindak, kira-kira apa yang bakal kalian ciptain? Mungkin masa depan kayak gitu udah lebih deket dari yang kita kira.